Apalagi? Brosur halaman 2 di Quran surat An-Nur ayat 54. Qul ati'ullaha wa ati'ur rasul fa in tawallaw fa innama 'alaihi ma hummila wa 'alaikum ma hummiltum wa in tuti'uhu tahtadu wa ma 'alar rasuli illal balagul mubin. Katakanlah, taatlah kepada Allah dan taatlah kepada Rasul. Dan jika kamu berpaling, maka sesungguhnya kewajiban Rasul itu adalah apa yang dibebankan kepadanya. Dan kewajiban kamu sekalian adalah semata-mata apa yang dibebankan kepadamu. Dan jika kamu taat kepadanya, niscaya kamu mendapat petunjuk. Dan tidak lain kewajiban Rasul itu melainkan menyampaikan amanat Allah dengan terang. Mohon penjelasan pada kalimat sesungguhnya kewajiban Rasul itu adalah apa yang dibebankan kepadanya, dan kewajiban kamu sekalian adalah semata-mata apa yang dibebankan kepadamu. Ustaz. Ya. Kewajiban Rasul yang dibebankan pada Rasul, yang dibebankan kepada Rasul apa? Wa ma 'alar rasul illal balaghul mubin. Ya, jadi kewajiban Rasulullah itu hanya menyampaikan suatu kebenaran, suatu keterangan yang nyata, kebenaran yang jelas. Jadi kewajiban Rasul itu hanya menyampaikan suatu kebenaran. Menyampaikan. Lah kewajiban kita menerima kebenaran itu yang disampaikan oleh Rasul itu mengimani, menerima dan meyakini, mengamalkan. Itu kewajibannya. Adapun kalau orang yang disampaikan oleh Rasul suatu kebenaran, kita tidak menerima, menolak kebenaran yang disampaikan oleh Rasul, tidak ada, Rasul tidak ada tanggung jawab. Maka di lain ayat dikatakan, ya, bukan menjadi penanggung jawab Rasul itu. Ayat berapa tadi? Ada di situ kan? Di brosur halaman 7 Ustaz. Ya, coba dibaca. Surat An-Nisa ayat 80. Ya, dibaca. May yuti'ir rasula faqad ata Allah wa man tawalla fama arsalnaka 'alaihim hafizha. Barang siapa yang mentaati Rasul itu, sesungguhnya ia telah mentaati Allah. Dan barang siapa yang berpaling dari ketaatan itu, maka kami tidak mengutusmu untuk menjadi pemelihara bagi mereka. Ya kan? Jadi taat pada Rasul, apa yang disampaikan oleh Rasul ditaati, itu taat pada Allah berarti. Karena yang memerintahkan mentaati Rasulullah itu Allah. Tapi kalau apa yang kamu sampaikan, yang disampaikan oleh Rasulullah, orang tidak mentaati atau menolak atau mengingkari, bukan kewajiban Nabi untuk memelihara, melindungi, menjaga atau tanggung jawab. Kenapa? Itu kok tidak mau menerima? Itu bukan tanggung jawab Nabi. Tanggung jawab mereka sendiri. Nah, kita sebagai penerus dakwah para Rasul, dakwah Nabi kita, para dai-dai itu, mestinya kalau kita mendakwahkan Islam, ya yang sampaikan apa yang disampaikan oleh Rasulullah, kebenaran. Tidak memaksa orang untuk mau mengikutinya. Ya tak? Kewajiban kita menyampaikan saja. Perkara siapa yang menerima penyampaian kebenaran itu, manfaatnya untuk dirinya sendiri. Siapa yang menolak, yang menyampaikan kebenaran tidak akan dituntut tanggung jawab. Jadi Rasul sudah menyampaikan kebenaran, sudah selesai. Perkara kebenaran itu diterima oleh manusia apa tidak, itu tanggung jawab urusan manusia itu sendiri. Maka Rasulullah bukan penanggung jawabnya, bukan pemeliharanya. Jadi Rasulullah kalau sudah menyampaikan Al-Quran kepada kita manusia ini sudah selesai. Perkara itu dipakai atau tidak, urusan yang menerima. Maka di antara ayat yang disampaikan oleh beliau juga ada qul aminu bihi aw la tu'minu. Katakan Muhammad, kamu boleh percaya, kamu boleh tidak percaya. Al-haqqu mir rabbikum faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Kebenaran yang disampaikan oleh Rasulullah itu siapa yang mau iman, imanlah, siapa kafir, kafirlah. La ikraha fid din qad tabayyana rusdu minal ghayy. Tidak ada paksaan. Apa yang disampaikan oleh Rasulullah walaupun itu benar, tidak ada paksaan untuk mengikuti Islam itu tidak ada. Tidak ada paksaan kamu masuk Islam itu tidak. Ya. Tetapi kalau sudah kamu menerima masuk Islam, dipaksa. Dipaksa oleh Islam itu sendiri.
Ya, kalau kamu mau menjadi orang Islam, harus mau sholat, harus mau zakat, harus mau puasa, harus mau haji dan sebagainya itu lima rukun harus mau. Kalau kamu Islam, kalau kamu tidak mau Islam, tidak sholat tidak dosa, tidak puasa tidak dosa, tidak zakat tidak dosa. Memang kamu tidak Islam, sedang puasa, sholat, zakat, haji itu diwajibkan oleh Allah kepada orang Islam. Maka itu disebut rukun Islam. Ya, kalau kamu menjadi orang Islam harus mau sholat. Saya mau Islam tapi nggak mau sholat, kafir kamu. Ya, mula kalau orang kafir itu tidak sholat tidak dosa, tidak puasa tidak dosa, tidak zakat tidak dosa, karena mereka tidak diwajibkan. Maka kalau kepengen tidak sholat tidak dosa, tidak puasa tidak dosa, kafiro. Kafir aja. Kan Allah juga membolehkan kan faman syaa falyakfur. Siapa yang menginginkan kafir, kafirlah. Kalau kamu kafir, bebas dari puasa, bebas dari zakat, bebas dari sholat. Tapi kalau kamu, saya tidak mau kafir kok, saya Islam wajib, harus puasa, harus sholat. Nah gitu. Kan diberi kebebasan sebebas-bebasnya kita memilih itu. Ya itu ketegasan Islam. Tidak ada paksaan, tapi kalau kamu menyatakan diri sebagai Islam, harus mentaati aturan Islam itu. Yang ditaati yang mana? Kafah secara keseluruhan, tidak boleh pilih-pilih. Mengimani Quran jangan yang cocok dengan hawa nafsunya, seleranya diimani, yang tidak cocok dikufuri. Akibatnya nanti sama dengan mengkufuri semuanya.